Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seusai dilakukannya gelar perkara khusus oleh Polda Metro Jaya, eskalasi tentang perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, tidak menurun atau mereda, justru semakin meningkat. Hal ini juga nampak ketika ada usulan dari pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri, di mana dia mengusulkan pentingnya adanya uji pembanding dari laboratorium forensik yang dikatakan harus independen. Ini sebetulnya menampar dari institusi negara yang bernama Polri, di mana Polri memiliki satu lembaga, itu laboratorium forensik, untuk menguji forensik tentang tindak pidana yang ada di Republik ini. Menjadi satu-satunya lembaga yang selama ini menjadi tumpuan harapan adanya hasil uji forensik. Tapi dengan adanya usulan seperti itu, artinya telah terjadi satu kecurigaan bahwa Polri, khususnya laboratorium forensik Mabes Polri, itu tidak independen, atau paling tidak hasil uji forensiknya tentang ijazah Jokowi itu diragukan oleh pihak para penuduh ijazah palsu. Ini juga memantik persoalan baru dari usulan Reza Indragiri ini, di mana sebenarnya juga tidak ada rujukan hukumnya bahwa pentingnya sebuah uji pembanding dari lembaga lain selain lembaga forensik yang dimiliki oleh Puslapor Mabes Polri. Padahal Puslapor Mabes Polri itu juga secara kredibilitas itu bisa diandalkan, memiliki ISO, juga menjadi laboratorium forensik terbaik di Asia Tenggara. Ini nampaknya menjadi satu persoalan baru ya. Apalagi kemudian dari pihak penasihat hukum para penuduh ijazah palsu itu mengusulkannya, yaitu di lembaga forensik milik BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan juga Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Ini memunculkan persoalan baru ya. Tapi sebaiknya akan saya putarkan dulu video dari usulan pengacara pihak penuduh ijazah palsu adanya lab pembanding dari BRIN dan UI. Menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab for independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada dua institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama, badan, ya ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang nggak Bu? Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjunct. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Ya. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Ini saya tampilkan 2 video sekaligus ya, nanti akan mewakili. Tadi video pertama adalah usulan dari Ahmad Kosinudin selaku penasihat hukum para penuduh ijazah palsu, yang kemudian juga salah satu penasihat hukum lainnya mengusulkan Rocky Gerung untuk menjadi ahli dari pihak mereka. Independensi UI itu kami selaku alumni UGM, atau katakanlah mewakili UGM secara keseluruhan, itu meragukan independensi UI. Karena apa? Karena ada sejarah panjang persaingan kompetisi antara UI dan UGM. Ini sudah diawali jauh hari semenjak kelahiran UGM itu sendiri.
di mana UGM dulu itu memang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pasca kemerdekaan itu untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional, khususnya untuk menohok penjajah Belanda itu sendiri, di mana pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi kedua terhadap sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu Republik Indonesia. Itu sangat memorable sekali bagi para founding fathers kita, di mana Belanda mengkhianati perjanjian Renville, mengkhianati sebuah negara yang merdeka yang berdaulat dengan serangan mereka terhadap wilayah Republik Indonesia pada waktu itu di tanggal 19 Desember 1948 dengan penyerangan di ibu kota Republik Indonesia waktu itu, yaitu Yogyakarta. Akibat peristiwa itu sangat membekas dalam diri para pemimpin kita waktu itu, sehingga 1 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 19 Desember 1949, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Universitas Nasional pertama di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Ini sekaligus pendirian UGM itu sebagai antitesis dari Belanda itu sendiri, di mana Belanda waktu itu juga sudah mendirikan universitas mereka yang kemudian dikenal sebagai Universitas Indonesia. Memang Universitas Indonesia pada akhirnya menjadi universitas nasional, tapi itu baru terjadi di tanggal 2 Februari 1950. Sebelumnya adalah sebuah universitas yang didirikan oleh Belanda. Jadi memang persaingan atau kompetisi antara UI dengan UGM itu sudah terjadi sejak kelahiran UGM itu sendiri, di mana pemerintah Indonesia mendirikannya sebagai antitesis terhadap UI yang sudah didirikan oleh Belanda. Perkembangan selanjutnya itu mewarnai kedua universitas negeri tertua di Indonesia ini, di mana pada waktu era Orde Baru, pemerintah saat itu dikuasai oleh para teknokrat dari UI, dan UGM waktu itu disisihkan, sama sekali tidak diberi peran. Itu juga terjadi. Hal ini tidak hanya omong kosong ya, tapi ini memang sebuah kisah nyata di bawah permukaan yang diceritakan oleh para alumni sepuh kita, para alumni yang dari tahun 60-an itu sudah mengetahui semua hal-hal seperti itu. Kalau kita di dalam suatu forum, seringkali kita mendapatkan cerita-cerita itu, di mana dulu sewaktu pemerintahan Orde Baru, di mana disokong oleh para teknokrat UI, UGM benar-benar seperti mengalami penghambatan kemajuan. Misalkan ada suatu usulan proyek dari UGM tentang mengisahkan tentang peralatan-peralatan baru, itu seringkali diganjal oleh para teknokrat yang berasal dari UI yang menguasai pemerintahan. Bahkan saya pernah mendapat cerita bahwa dulu yang namanya mikroskop atom ya, seperti itu katakanlah, itu dulu sebenarnya yang mengusulkan pertama kali itu UGM, tapi kemudian diganjal oleh teknokrat dari UI yang menguasai pemerintahan, kemudian dibelokkan jadi pengadaan di UI. Itu pernah saya dengar seperti itu. Kebenarannya saya kurang tahu, tapi ada cerita seperti itu. Cerita-cerita lainnya banyak sekali. Memang terjadi persaingan antara UI dengan UGM sejak dulu. Walaupun persaingannya mungkin juga tidak persaingan dalam konotasi buruk ya, tapi persaingan dalam hal prestasi juga terjadi. Juga persaingan dalam ideologi ya, maksudnya kalau UI itu terkenal sebagai kampus para aristokrat, para borjuis seperti itu, sedangkan UGM itu terkenal sebagai kampus kerakyatan, murah meriah. Sedangkan UI terkenal sejak dulu sebagai kampus yang mahal, kampusnya kaum the have, seperti itu. Terjadi persaingan memang. Sekarang ini pun masih terjadi persaingan, di mana untuk peringkat nasional maupun internasional, UI dan UGM saling mengalahkan.
Kalau tahun ini misalkan yang menjadi ranking pertama nasional UGM, tahun besoknya UI yang melesat. Demikian pula untuk ranking internasionalnya, mereka saling mengalahkan. Selalu begitu antara UI dan UGM. Jadi memang dari sononya sudah terjadi kompetisi. Kalau misalkan kemudian para pihak penasihat hukum dari para penuduh ijazah palsu mengusulkan UI sebagai lab independen, kami mandangnya UI tidak bakal sebagai sebuah institusi yang independen terhadap UGM. Apalagi ditambah bahwa orang-orang yang mendukung para penuduh ijazah palsu maupun sebagian dari penuduh ijazah palsu itu sendiri memiliki background pendidikan UI. Kita sebut saja misalkan Refli Harun, dia masternya di UI. Jimli Asidik, jelas dia guru besar di UI. Terus ada Abdul Ghafur Sahaji, dia konon juga sarjana hukum dari UI. Ikrar Nusa Bakti, dia alumni UI. Terus siapa lagi selain itu? Banyak sekali tokoh-tokoh UI yang sekarang berada di barisan penuduh ijazah palsu atau para pendukungnya. Tifa sendiri itu walaupun beberapa kali mengalami kegagalan studi S3 di UI, tapi sekarang ini dia juga terdaftar sebagai mahasiswa doktoral di UI juga. Jadi mereka penuh dengan tokoh-tokoh para pendukung penuduh ijazah palsu di UI. Terus ada lagi hal yang paling krusial, bahwa di UI juga ada kelompok alumni yang menamakan dirinya UI Watch. Itu pengganggu besar selama Jokowi berkuasa. Nanti akan saya putarkan videonya. Bahkan tadi disebutkan oleh salah satu penasihat hukum bahwa mereka juga sedang mengajukan Rocky Gerung sebagai salah satu ahli dari pihak penuduh ijazah palsu. Kita ketahui bahwa Rocky Gerung itu mantan dosen UI sekaligus alumnus dari UI. Tapi kita akan coba putarkan nanti videonya tentang UI Watch, di mana tokohnya antara lain adalah Profesor Taufik Bahaudin. Itu menjadi akademisi di UI sekaligus tokoh dari UI Watch. UI Watch adalah kelompok dari alumni UI yang sebagai pengganggu selama Jokowi berkuasa. Kan aneh, namanya UI Watch tapi yang diganggu adalah pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi, yang notabene Jokowi adalah alumnus dari UGM. Ada baiknya akan saya putarkan apa itu UI Watch dan bagaimana sepak terjang Profesor Taufik Bahaudin selaku dedengkot dari UI Watch. Akan saya putarkan videonya. Mengingatkan, inilah wujud nyata dari PKI gaya baru dengan ujung tombak yang namanya Joko Widodo, merusak bangsa dan negara, memecah belah umat Islam khususnya, dan memperlemah TNI, ngacak-ngacak masyarakat, merusak bangsa dan negara. Selalu dan pakai jaket kuning dia, jaket UI. Tapi akan cepat kalau kita bentuk tim untuk kebenahi. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa dilakukan? Anda dapat setoran dari Aguan itu memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2 PSN termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Jokowi sih jangan diomongin. Tolong buktikan saya korupsi. Anda dapat setoran kok. Emang ada yang gratis? Jadi Aguan, Anda jadi ujung tombak karena Anda nyetor banyak dan Anda merasa Anda berhak untuk melakukan sesuai kepentingan bisnis Anda. Tapi Anda lupa masih ada kita-kita dan Anda berbisnis yang amat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kebetulan Anda gabungan dengan orang-orang yang membuka pintu untuk PKI gaya baru bergerak dan buka pintu untuk dari Cina daratan masuk ke Indonesia, invasi teritorial. Kuatan dengan PKI gaya barunya yang tampil dengan baju PSI, nanti tampil dengan baju PWILS dan lain segalanya, itu udah jelas PKI gaya baru. Jadi kami dari UI Watch khususnya mewakili jaket kuning, kita akan jaket kuning. Kita nggak ada pusing-pusing lah. PWILS lah, inilah, itulah. Jaket kuning nunggu momentum aja, akan geruduk
semuanya keluar dari kampus, baru kami yang Keluar dari kampus dan UI. mahasiswa kami sudah mulai bergerak. Kita tunggu. Kalau memang harus segera turun, insya Allah mudah-mudahan jaket kuning akan berperan. Jaket kuning. UI bukan kampus mereka. Dua video itu sudah sangat mewakili bahwa yang namanya UI Watch, kelompok alumni dari UI itu sangat frontal terhadap rezim Jokowi. Tadi video pertama tokohnya yaitu Profesor Taufik Bahaudin. Dia di mana-mana selalu menuduh bahwa Jokowi itu PKI gaya baru. Pemerintahan Jokowi itu PKI gaya baru. Itu yang dijual selama Jokowi memerintah. Kemudian tadi di video kedua dia dengan gerombolannya dari UI Watch, para alumni UI, itu juga menuduh beberapa organisasi yang dekat dengan Jokowi sebagai PKI gaya baru. Yang dituduh tadi ada PSI, di mana ketuanya adalah anak dari Jokowi. Yang kedua adalah PWI-LS, di mana itu adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang juga dekat dengan Joko Widodo. Jadi yang dijual UI Watch, kelompok alumni UI, itu adalah isu-isu tentang PKI yang menyangkut Jokowi, isu recehan yang tidak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Tadi juga di video kedua, kelompok UI Watch itu mengancam akan turun ke jalan, akan mengerahkan mahasiswa mereka, akan keluar dari kampus untuk berdemo, untuk mendemo pemerintahan Jokowi waktu itu, akan mengerahkan jaket kuning, akan mengerahkan mahasiswanya. Jadi ini sudah jelas, UI jelas tidak akan independen seperti yang sudah saya paparkan di depan. Apalagi yang terakhir-terakhir kemarin juga terjadi koneksi antara Jimli Asidik dengan Refli Harun. Keduanya juga alumni UI. Mereka merancang sebuah restoratif justice untuk para penuduh ijazah palsu. Jadi sudah tidak ada independensinya kalau UI diminta untuk menilai UGM. Bagaimanapun Jokowi itu representasi dari UGM. Itu tidak bisa dihilangkan. Jadi sebaiknya memang usulan UI sebagai lab pembanding harus ditolak. Karena sudah bisa diperkirakan tidak bisa independen kalau disuruh menilai UGM. Karena dari awal, dari sononya memang sudah bersaing dengan UGM sebagai kompetitornya UGM. Itu. Mungkin video saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai gambaran bahwa kami sebagai alumni UGM dan mungkin juga UGM itu sendiri perlunya untuk menolak UI sebagai lab pembanding, laboratorium forensik pembanding dalam kaitan untuk memeriksa ijazah Jokowi. Kami tidak setuju kalau UI dijadikan sebagai lab pembanding. Kalau BRIN tidak ada masalah. Karena UI sejatinya memang tidak bisa independen kalau untuk menilai UGM. Mungkin sampai di sini sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.